Nama saya Kuina Falmai Bilwirta dari Program Studi Pendidikan Akuntansi B 2019 NIM 710141918. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran IDEA Mixer. Namun sebelum membahas tentang itu, kita perlu tahu dulu nih, apa sih metode pembelajaran itu? Di sini saya akan menyampaikan apa sih metode pembelajaran itu. Nah, jadi apa sih metode pembelajaran itu? Metode pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan di dalam aktivitas antara pendidik dan peserta didik dengan prosedur tertentu dalam proses pembelajaran. Bagi pendidik, metode pembelajaran ini sangatlah penting untuk dipahami dan dipelajari agar materi yang disampaikan ke peserta didik dapat dipahami dengan baik dan jelas. Nah, selanjutnya kita kembali ke topik awal, yaitu tentang metode pembelajaran IDEA Mixer. Lalu, apa sih metode pembelajaran IDEA Mixer? Jadi, metode pembelajaran IDEA Mixer ini adalah metode pembelajaran yang menggabungkan ide-ide dari peserta didik dengan prosedur tertentu untuk menghasilkan ide atau gagasan yang baru. Atau dalam artian, IDEA Mixer ini adalah penggabungan ide-ide untuk menghasilkan ide atau gagasan yang baru. Atau lebih mudahnya, kegiatan metode pembelajaran IDEA Mixer ini merupakan kegiatan brainstorming yang melibatkan aktivitas untuk pembentukan ide-ide atau gagasan baru secara lisan maupun tulisan. Tujuan dari metode pembelajaran IDEA Mixer ini adalah 1. Membantu peserta didik untuk membuat ide atau gagasan sebanyak mungkin dan sekreatif mungkin. Hal ini biasanya dilakukan dalam pembentukan kelompok. Lalu yang kedua adalah melatih skill berkomunikasi bagi peserta didik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil, serta membantu peserta didik dalam bagaimana melibatkan atau membuat ide atau gagasan dari sebuah aktivitas atau kegiatan. Ada 3 tujuan dari metode pembelajaran IDEA Mixer ini, yaitu 1. Membantu peserta didik untuk menghasilkan ide atau gagasan sebanyak dan sekreatif mungkin. Hal ini bisa dilakukan melalui langkah pembentukan kelompok. Lalu yang kedua, membantu peserta didik melatih skill berkomunikasi dalam kelompok baik besar maupun kecil. Dan yang ketiga, membentuk peserta didik dalam bagaimana menggunakan aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan ide atau gagasan baru dan kreatif. Bahan yang digunakan dalam metode pembelajaran IDEA Mixer ini untuk setiap kelompoknya adalah 1 spidol, flipchart, selotip, kertas post-it, serta ballpoint. Nah, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah terkait metode pembelajaran dengan IDEA Mixer pada pembelajaran ekonomi. Di sini, untuk langkah yang pertama, yaitu saya akan membagi kelompok kecil di mana menjadi 9 kelompok. 9 kelompok ini, satu kelompoknya terdiri dari 4 orang siswa. Nah, lalu setelah membentuk kelompok, saya akan menjelaskan kepada peserta didik mengenai skema pembelajaran dengan IDEA Mixer ini dan juga menyampaikan permasalahan atau studi kasus yang harus diselesaikan atau peserta didik bisa menyampaikan ide atau gagasannya. Semisal, di pembelajaran kali ini saya akan memberikan permasalahan terkait pengangguran. Seperti yang kita tahu, di tengah pandemi seperti saat ini banyak terjadi PHK besar-besaran yang menyebabkan jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Nah, di sini
peserta didik bisa menyampaikan ide atau gagasan mengenai apa yang harus dilakukan atau mungkin solusi apa yang bisa dilakukan bagi pengangguran supaya mereka tetap produktif dan tetap bisa mendapatkan penghasilan. Misal seperti membuka usaha atau melakukan kegiatan bertani ataupun berkebun yang nantinya hasilnya bisa dijual untuk menambah penghasilan. Peserta didik bisa menyampaikan ide-ide yang lainnya sebanyak-banyak mungkin di setiap kelompoknya. Nah, nanti setelah satu kelompok ini menyampaikan idenya, setiap orangnya akan menyampaikan atau membacakan idenya. Misal di sini ada A, B, C, D. Nah, dalam kelompok ini nanti satu orang peserta didik akan membacakan idenya. Lalu setelah itu untuk peserta didik yang lain yang mendengarkan akan mengembangkan dari ide si A ini dan ditulis di dalam kertas post-it. Jadi setiap satu ide yang dimunculkan oleh peserta didik ditulis dalam satu lembar kertas post-it. Nah, setelah ini pun juga berlaku untuk kelompok-kelompok yang lain. Lalu setelah itu ide-ide yang sudah dikumpulkan itu nanti digabungkan. Jadi setiap kelompok nanti akan menghasilkan satu ide baru atau satu gagasan baru. Nah, nanti setelah satu kelompok ini mendapatkan satu ide atau gagasan yang baru, lalu perwakilan setiap kelompok, misal di sini kelompok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, setiap masing-masing kelompok di sini akan membacakan hasil ide atau gagasan yang telah mereka kembangkan. Nah, nanti kelompok yang lainnya pun juga akan mencatat ataupun bisa mengembangkan dari ide-ide kelompok lain dan ditulis pula di dalam kertas post-it. Lalu setelah itu, misal kelompok A selesai membacakan hasil atau telah membacakan ide atau gagasannya, maka kelompok B, C, D, dan seterusnya bisa mengembangkan ide dari kelompok A ini kemudian ditulis di dalam kertas post-it. Lalu langkah selanjutnya setelah masing-masing kelompok kecil ini menyampaikan ide atau gagasannya dan mengumpulkannya di flip chart, lalu saya akan membentuk kelompok lagi dalam skala yang lebih besar. Di sini misal saya membentuk 4 kelompok. Dimana satu kelompoknya terdiri dari 9 orang. Nah, di kelompok-kelompok besar ini tadi mereka akan mengembangkan ide yang ada di flip chart ini atau hasil dari ide-ide dari kelompok kecil tadi untuk mereka kembangkan lagi sehingga mendapatkan ide atau gagasan yang baru lagi di setiap masing-masing kelompok dengan kegiatan sama seperti di kelompok 4 tadi atau di kelompok kecil tadi. Nah, nanti setelah kelompok 4 besar ini menyampaikan dan mendapatkan ide-ide atau gagasan barunya, maka idenya mereka tempelkan di flip chart yang ada di papan tulis. Lalu setelah itu untuk langkah yang terakhir yaitu saya akan membimbing peserta didik untuk membahas bersama-sama terkait ide-ide yang sudah dikembangkan oleh peserta didik lainnya. Jadi semacam membahas apa aja sih ide-ide yang telah dikembangkan oleh peserta didik lainnya. Sekian penjelasan dari saya terkait metode pembelajaran Idea Mixer. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun dalam kesalahan kata-kata yang saya ucapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.